Anak-anak yang Bapak sayangi, kamu harus tahu mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Kepercayaan terhadap Rasul merupakan salah satu rukun iman. Mempercayai keberadaan para Rasul adalah kewajiban. Setiap umat Islam harus meyakini para Rasul sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Muslim yang taat, kita pun harus meneladani sifat-sifat mereka. Ajaran-ajaran yang mereka berikan adalah tuntunan hidup agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat, karena bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul termasuk bagian dari rukun iman. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini adanya Rasul Allah. Rasul artinya utusan. Jadi Rasul Allah berarti utusan Allah. Rasul Allah adalah orang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang berisi ajaran agama. Wahyu tersebut diajarkan kepada umat manusia yang menjadi kaumnya. Misalnya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaum Yahudi. Nabi Isa mengajarkan wahyu Allah kepada kaum Nasrani, dan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk disampaikan kepada kaum muslimin atau umat Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani adanya Rasul-Rasul Allah. Para Rasul ini mengemban tugas suci dan mulia. Mereka adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah. Setiap Rasul adalah orang yang memiliki akhlak mulia, iman yang kuat, hati yang teguh, dan pikiran yang cerdas. Dalam menyampaikan ajarannya, para Rasul juga dibekali dengan mukjizat oleh Allah. Mukjizat adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Allah mengutus para Rasul sedang manusia diciptakan. Jumlah Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah 25. Nama-nama para Rasul tersebut adalah sebagai berikut: Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul juga mempunyai sifat, yaitu yang pertama siddiq, artinya benar. Maksudnya bahwa para Rasul Allah itu selalu mengatakan kebenaran, ucapan dan perbuatan. Para Rasul selalu benar karena mendapatkan bimbingan wahyu Allah. Para Rasul tidak pernah berbohong atau berkata yang tidak jujur. Jika para Rasul melakukan suatu kesalahan, Allah akan segera mengingatkan dan meluruskannya. Amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul adalah utusan Allah yang dapat dipercaya kebenarannya. Semua yang disampaikan para Rasul bersumber dari wahyu Allah untuk diajarkan kepada umatnya. Umat manusia harus mempercayai apa yang disampaikan para Rasul Allah agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tabligh artinya menyampaikan. Tugas para Rasul sebagaimana dikemukakan di atas adalah menyampaikan suatu dari Allah. Rasul adalah pembimbing umat yang memiliki kewajiban memberikan pengajaran
tentang amal kebaikan. Para rasul tidak pernah menyembunyikan, mengurangi, atau menambahkan sesuatu yang berasal dari Allah. Apapun yang diwahyukan oleh Allah disampaikan para rasul apa adanya. Fatanah artinya cerdas atau pandai. Setiap rasul Allah dibekali dengan otak yang cerdas agar mampu menghadapi segala masalah yang dihadapi ketika berdakwah. Rasul Allah adalah orang yang terpilih dan memiliki otak yang jenius. Dengan kecerdasannya, para rasul dapat menangkap wahyu Allah, kemudian menyampaikannya kepada umat manusia. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Nabi tidak memiliki umat karena tidak diberi kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada orang lain. Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul memiliki umat, dan umat inilah yang menjadi sasaran dakwah. Dengan demikian, antara Nabi dan Rasul memiliki perbedaan dan persamaan sebagai berikut. Perbedaan: Nabi tidak memiliki umat, Rasul memiliki umat. Nabi tidak mempunyai kitab suci, Rasul mempunyai kitab suci. Nabi tidak menyampaikan wahyu yang diterimanya, Rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Persamaan: Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat oleh Allah. Demikian penyampaian materi Bapak. Terima kasih.